Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmasari Harhab, NPM 2014-0011, Prodi PGSD kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan individual atau individual diferensial. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah perbedaan kemampuan inteligensi, perhatian, pengamatan, ingatan. Inteligensi merupakan kekuatan yang dapat melengkapi akal pikiran manusia dengan gagasan abstrak yang universal untuk dijadikan sumber tunggal pengetahuan sejati. Suatu perbuatan dapat dianggap inteligen bila memenuhi beberapa ciri, antara lain, yang pertama, masalah yang dihadapi banyak sedikitnya merupakan masalah yang baru lagi bagi yang bersangkutan. Yang kedua, perbuatan inteligen sifatnya serasi tujuan dan ekonomis. Yang ketiga, masalah yang dihadapi harus mengandung suatu tingkat kesulitan bagi yang bersangkutan. Yang keempat, keterangan pemecahan masalahnya harus dapat diterima oleh masyarakat. Yang kelima, perbuatan intelijen bercirikan kecepatan, cepat tanggap dan tangkas. Yang keenam, membutuhkan pemusatan perhatian dan menghindarkan perasaan yang mengganggu jalannya pemecahan masalah yang dihadapi. Inteligensi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh faktor bawaan. Yang kedua, pengaruh faktor lingkungan. Yang ketiga, stabilitas, inteligensi, dan IQ. Yang keempat, pengaruh faktor kematangan. Yang kelima, pengaruh faktor pembentukan. Yang keenam, minat dan pembawaan yang khas kebebasan. Kemampuan. Banyak ahli yang memberikan batasan definisi tentang kemampuan siswa. Kemampuan berasal dari kata mampu yang mempunyai arti dapat atau bisa. Kemampuan juga disebut sebagai kompetensi. Menurut Hamalik, kemampuan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Kemampuan intrinsik adalah kemampuan yang tercakup di dalam situasi belajar dan memenuhi kebutuhan dan tujuan-tujuan murid. Yang kedua, kemampuan ekstrinsik adalah kemampuan yang hidup dalam diri siswa dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional. Mampu adalah cakap menjalankan tugas, mampu dan cekatan. Kata kemampuan sama artinya dengan kecekatan. Mampu atau kecekatan adalah kepandaian melakukan sesuatu pekerjaan dengan cepat dan benar. Perhatian. Perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjuk kepada sesuatu atau sekelompok objek. Jika individu sedang memperhatikan pelajaran yang diterangkan guru, berarti seluruh aktivitas individu dicurahkan atau dikonsentrasikan pada pelajaran tersebut. Dengan demikian, apa yang diperhatikan oleh individu akan disadari dan betul-betul jelas bagi individu tersebut. Perhatian dan kesadaran memiliki korelasi yang positif, sehingga perhatian juga mengandung pengertian banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas yang dilakukan. Terdapat bermacam-macam penggolongan perhatian, yaitu 1. Atas dasar intensitasnya. Yang kedua, atas dasar luasnya objek yang dikenai perhatian. Yang ketiga, atas dasar cara timbulnya perhatian timbulnya. Yang secara praktis, yang penting untuk diperhatikan adalah mengetahui hal-hal yang menarik perhatian. Hal-hal yang menarik perhatian dapat dipandang dari dua segi, yaitu yang pertama, dari segi objek. Dipandang dari segi objek, hal-hal yang menarik perhatian adalah hal-hal yang keluar dari konteksnya atau lain daripada yang lain. Yang kedua, dari segi subjek. Dari sudut pandang ini, hal yang menarik perhatian adalah hal yang berkaitan dengan subjek itu sendiri. Misalnya yang terkait dengan kebutuhan, kegemaran, pekerjaan atau sejarah hidup subjek. Pengamatan dan ingatan. Pengamatan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan pengawasan penelitian. Juga diartikan sebagai sebuah istilah psikologi yang bermakna kesadaran yang tertuju pada peristiwa atau fakta tertentu sebagai metode dalam penelitian.
Pengamatan juga berarti proses mengetahui objek-objek peristiwa yang objektif melalui keinderaan. Jenis-jenis pengamatan. Jenis-jenis pengamatan yaitu yang pertama, pengamatan ikonik. Pengamatan ikonik atau pengamatan visual yaitu pengamatan yang berfokus pada rupa visual suatu objek sehingga indera yang banyak terlibat dalam indera penglihatan. Yang kedua, pengamatan ekoik. Disebut juga pengamatan auditori. Objek yang diamati biasanya berupa ucapan, musik, dan bunyi-bunyian yang lain tidak bermakna kecuali diletakkan dalam satu konteks. Yang ketiga, pengamatan kinestetik. Pengamatan ini melibatkan indera rasa, bau, dan sentuhan. Memori atau ingatan adalah kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, dan untuk mengingat kembali kejadian, pengalaman, serta aktivitas yang pernah dilakukan. Yang kedua yang akan saya jelaskan di sini adalah perbedaan bakat dan bakat khusus. Bakat umum adalah kemampuan berupa potensi dasar di dalam diri seseorang yang sifatnya umum. Dengan kata lain, bakat umum ini dimiliki oleh setiap individu dan menjadi sesuatu yang lumrah. Bakat khusus adalah suatu kemampuan atau potensi khusus yang dimiliki seorang guru yang dimiliki oleh seseorang, bukan seorang guru, maaf. Yang pertama, bakat umum. Bakat umum adalah suatu kemampuan atau potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, bakat khusus. Bakat khusus merupakan kemampuan atau potensi khusus yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Di sini yang ketiga saya akan menjelaskan perbedaan minat, hasrat, dan kemampuan. Yang pertama, kemauan ialah usaha untuk memperoleh pengetahuan suatu ilmu berdasarkan keinginan serta niat dari dalam diri seseorang, dibantu dorongan motivasi dari beberapa pihak. Yang kedua, hasrat ialah suatu keinginan tertentu yang dapat diulang-ulang. Adapun ciri-ciri hasrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasrat merupakan motor, penggerak perbuatan dan kelakuan manusia. Yang kedua, hasrat berhubungan erat dengan tujuan tertentu, baik positif maupun negatif. Yang ketiga, hasrat selamanya tidak terpisah dari gejala mengenal atau kondisi dan perasaan emosi. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan perbedaan kondisi fisik dan jenis kelamin. Hampir semua kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan fisik maupun non-fisik, kondisi fisik seseorang sangat berpengaruh. Dalam konteks yang lebih luas, yaitu dalam kegiatan olahraga, maka kondisi seseorang sangat mempengaruhi, bahkan sangat menentukan gerak penampilannya. Kondisi fisik terdiri dari kondisi fisik umum dan kondisi fisik khusus. Yang pertama, kondisi fisik umum. Kondisi fisik umum merupakan suatu kemampuan dasar untuk mengembangkan kemampuan prestasi tubuh yang terdiri dari komponen kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan kelincahan. Yang kedua, kondisi fisik khusus. Kondisi fisik khusus merupakan kemampuan yang langsung dikaitkan dengan kebutuhan suatu cabang olahraga tertentu. Yang kelima, di sini yang akan saya jelaskan adalah yang keenam, perbedaan lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan berdasarkan interaksi alam dengan masyarakat. Istilah ini bahkan mempunyai cakupan sangat luas. Seiring perkembangannya. Namun secara sederhana lingkungan berhubungan erat dengan alam dan penyusunnya. Lingkungan terdiri atas dua komponen yang bersifat biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan segala hal yang memiliki nyawa seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme berupa bakteri dan virus. Sedangkan komponen abiotik adalah segala hal yang tak bernyawa seperti air, udara, tanah, cahaya, iklim, kelembapan, dan suara.
Berikut ini adalah lingkungan ditinjau dari proses terbentuknya. Yang pertama, lingkungan alami. Yang kedua, lingkungan buatan. Oke, di sini yang ketujuh saya akan menjelaskan tentang perbedaan kebiasaan. Kebiasaan adalah perilaku yang sering kita ulang-ulang, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, dan perilaku atau kebiasaan tersebut sudah kita lakukan sejak kecil hingga dewasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiasaan merupakan suatu perbuatan berulang-ulang atau bentuk yang sama dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan jelas dan dianggap baik dan benar. Macam-macam kebiasaan. Yang pertama, kebiasaan yang bersifat otomatis. Yang kedua, kebiasaan gerak indera tubuh. Yang ketiga, kebiasaan gerakan berpikir. Oke, adapun kesimpulan dari yang saya jelaskan barusan adalah salah satu karakteristik pembelajaran yang efektif jika pembelajaran dapat merespon kebutuhan khusus siswa karena adanya perbedaan individual. Perbedaan individual berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologis antara orang-orang serta berbagai kesamaannya. Psikologi perbedaan individual menguji dan menjelaskan bagaimana orang-orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Macam-macam kebiasaan. Yang pertama, kebiasaan yang bersifat otomatis. Kedua, kebiasaan gerakan berpikir. Ketiga, kebiasaan gerak indera tubuh. Kemauan ialah usaha untuk memperoleh pengetahuan suatu berdasarkan keinginan serta niat dari dalam diri seseorang dibantu dorongan motivasi dari beberapa pihak. Hasrat ialah suatu keinginan tertentu yang dapat diulang-ulang. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri. Untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu, adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Tingginya motivasi tersebut akan mengubah perilakunya untuk menggapai cita-cita dan menjalani hidup dengan lebih baik. Oleh karena itu, setiap orang sangat membutuhkan motivasi untuk dirinya sendiri. Hal ini agar Anda tidak mudah putus asa dan merasa down, serta dapat cepat bangkit saat mengalami kegagalan. Oke, adapun di sini ada beberapa tahapan dalam membentuk kebiasaan, yaitu 1. Memfokuskan perhatian. Kebiasaan seseorang muncul dari perhatian seseorang, yang mana perhatian tersebut akan difokuskan untuk perilaku dan tujuan tertentu yang kemudian perilaku tersebut akan diulang-ulang. Yang kedua, mengulang-ulang dan praktik. Kebiasaan terbentuk dari suatu perilaku tertentu yang secara sengaja dilakukan berulang-ulang dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk perbuatan atau bukan hanya pikiran. Yang ketiga, menunaikan pekerjaan tanpa berpikir atau merasa. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan akan membuat seseorang itu akan melakukan suatu pekerjaan tanpa harus berpikir lagi karena pekerjaan tersebut sudah terbiasa dilakukan sehingga sudah di luar kepala. Oke, itulah beberapa tahapan membentuk kebiasaan. Dan cukup sekianlah yang dapat saya jelaskan tentang perbedaan individual atau individual diferensial. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pengamatan.